Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram. Subhanal malikul kudus subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal kudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wala yanfutu wala ya'budu abda suhubukum kudus surabuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi subhanallah Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia, nikmat, rahmah dan hidayah serta karomah dan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, bertolabul ilmi, beramal fil ibadah dunia akhirat zahir dan batin. Bersalam kita tidak akan terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita sampaikan dan kita kalamkan dengan membacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Para imam, grup imam besar yang dirahmati Allah rahimakumullah. Untuk menuju kepada tingkatan tauhid dalam rangka bermuqarrabun kepada Allah, tentulah kita harus mengenal lebih jauh perjalanan-perjalanan kerohanian, yang mana ruhani itu adalah ruhnya aku dalam kajian kata Allah. Mengembalikan wujud kepada wujudnya semata ini perlu proses-proses yang harus kita jalani. Proses-proses yang dijalani adalah tauhid. Tajalli Allah dalam tauhid ini wajib kita menjalankan. Pada tahapan-tahapan kedua yang harus kita jalankan dalam mengenal diri ini adalah mengenal bagaimana wujud sematanya Allah yang disebut lam jalalah. Pengenalan lam jalalah ini terutama kita harus mengkupas keberadaan lam alif, lam jalalah ini yang menjadi wujud bagi Allah. Pertama kita berbicara dulu dari kodrat rahasia asal usul terjadinya alif. Dalam hal ini tidaklah seorang yang berilmu kalau dia tidak mengerti kenapa sudah ada alif di Al-Quran. Nah, sebagaimana kita pernah pelajari dahulu, kodratnya telah kita pelajari bahwa tersiratnya sifat hayat bagi Allah pada wujud alif ini sudah kita pernah pelajari. Tetapi untuk menuju kesempurnaan di dalam wujud, nah di dalam wujud maka kita akan mengenal kembali sebuah kodrat yaitu alif. Baru setelah ini kita mengkaji kepada lam jalalah. Nah, kita harus melihat dulu alifnya. Ternyata di dalam suatu perjalanan usul telah terjadi alam tiada awal, disebut dengan jauhar. Alam tiada disebut dengan jauhar. Di dalam jauhar inilah ada wujud yang dirahasiakan, dinamakan dengan Nur Kudus.
Nur Kudus inilah sebuah wujud yang rahasia. Ya. Dinamakan wujud rahasia. Nur Kudus ini adalah sebuah wujudnya Allah yang sengaja diletakkan di dalam alam kosong, alam jauhar. Alam jauhar ini sampai kepada tajalli alam zat itu disebut alam fa. Jadi alam fa ini adalah alam jauhar atau disebut dengan alam fa, tapi tidak dibaca dengan alif dulu karena huruf alif hayat itu ada pada kudus. Wujud kudus yang ada dalam kosong alam jauhar. Nah, ini disebut juga dengan alam rahasia atau alam yang disembunyikan, yang disebut dengan basita. Ya, nah ini yang dikatakan dengan jauhar basita, yaitu sebuah wujud rahasia. Ya, sebuah wujud rahasia disebut dengan basita. Nah, basita ini adalah sebuah nama rahasia yang mana ba itu bara' batin, shin itu hayat, dan ta itu yang dijadikan. Jadi diam-diam di alam jauhar ini ada Nur Kudus yang bernama basita. Basita ini diperjalankan, Nur Kudus diperjalankan menjadi batin rahasia. Batin rahasia ini diwujudkan menjadi batin tunggal. Nah, batin tunggal ya. Diwujudkan menjadi wujud batin ya, batin yang wujud. Nah, disebut kodratnya tunggal. Nah, dari batin inilah dijadikan sebuah hayat, yaitu disebut dengan zat. Nah, gitu ya. Nah, zat ini kita kenal dengan sifat zahir, penampakan. Ini setiap zat adalah awal dari penampakan. Jadi ini alif, ya. Nah, dari alif saja ini kita tahu bahwasan alif itu digabung dengan alafa menjadi alif, itu adalah sebuah alam bernama jauhar. Jadi nama awalnya alif ini adalah jauhar. Ya, jauhar di dalamnya ada Nur Kudus yang tidak diciptakan, dijadikan, tetapi Nur Kudus itu sudah ada. Tidak ada yang menjadikan. Nah, ini dinamakan dengan Nur Kudus, cahaya yang sangat suci, wujud yang sangat suci. Dalam sebutan kodrat namanya nur, tapi nur ini bukan semacam cahaya, tapi sebuah batin suci. Nah, sebuah wujud suci ini dijadikanlah kodrat. Nah, dijadikan dalam tajalinya berupa kodrat. Nah, itu yang dinamakan basita. Ya, itu yang dinamakan basita, bukan sabitah tapi basita. Nah, basita inilah yang dijadikan menuju kodratnya adalah batin. Nah, kodrat batin. Tapi di sini dikatakan batin yang dimaksud ini adalah fa, batin fa, batin rahasia. Ya. Nah, dari batin rahasia inilah terjadi sebuah maujud zat. Karena zat berasal dari batin, tapi batin fa, maka dikatakan alam fa. Jadi alam fa ini dinamakan alam batin rahasia. Nah, itu artinya di batin rahasia inilah akan tampil sebuah wujud nanti yang bersifat zahir. Apa yang tampil bersifat zahir nanti? Nah, kita lihat lamnya, jalalahnya. Nah, lam jalalah ini adalah kodrat diri batin, bukan rahasia tapi batin, batin awal. Nah, ini yang dikatakan. Jadi kodratnya batin. Nah, dari batin inilah baru dikatakan terjadinya sebuah kodrat yang akan bertajali menjadi di dalam batin itu terbalik, namanya sabitah. Kalau tadi basitah. Nah, kalau dia batin, nah itu dikatakan sabitah. Kalau dia sir, basitah. Sabitah, basitah, sabitah. Nah, sabitah. Nah, ini
dijadikan sebuah kodrat batin sabita. Nah, jadi ini dikatakan dengan halus, arti sabitah itu halus. Ya, sebuah kodrat yang sangat halus. Nah, dan inilah yang dikatakan tajali kepada ahyan karajiyah. Ahyan karajiyah ini sebuah wujud dari diri yang halus tadi. Nah, dari batin yang halus tadi, dia bertajali melalui menjadi maujud. Maujudnya ini adalah rupa-rupa. Jadi alif jatuh menjadi ahyan sabita, ya. Nah, ahyan sabita dan lam menjadi ahyan karajiyah. Dan ini semuanya batin. Wujud pun wajah itu batin juga. Nah, maka lam alif, ya, lam alif ini kita ingat, berarti lam kodratnya batin, alif kodratnya sir. Kalau bertemu batin dengan sir, seperti apa wujudnya? Nah, kan gitu. Nah, ini yang dikatakan lam jalalah, yaitu batang tubuh rahasia. Ada batang tubuh lam jalalah yang bisa dilihat, ada yang tidak bisa dilihat. Yang tidak bisa dilihat kodrat sir pada nyawa, yang bisa dilihat kodrat lam jalalah berupa-rupa. Nah, itu pada wajah atau tubuh. Ini yang disebut dengan bahasa am. Kalau sudah terlihat, yang tidak terlihat itu bahasanya an. Tapi bukan semacam kodrat yang berbeda, pernyataan an-amnya. Nah, jadilah pantulan. Ini yang dikatakan ahyan karajiyah ini pantulan, ya. Nah, ini menyatu kepada lam alif, lam jalalahnya. Nah, menyatu, kodrat induk besarnya adalah alif sir pada nyawa, lam sir pada tubuh, namanya jalalah. Sir rahasia. Nah, sementara lam jalalah ha, kekuatan atau kodrat batin. Jadi kalau rahasia dengan batin disatukan menjadi lam jalalah. Nah, lalah ini ya maksudnya apa? Dua kali la dohir. Nah, sementara lam alif li atau il atau li atau il, nah ini menandakan pada sifat sirnya. Nah, lail, nah gitu, ini yang dinamakan kodrat dua itu alam lail. Alam lail itu alam rahasia, namanya lam jalalah itu lail. Jadi kodrat rahasia itu lail namanya, alamnya. Nah, jadi ini yang menjadi pokok bahasan kita tentang perjalanan tiga pada kodrat alif dan tiga pada kodrat lam jalalah, nah menjadi batin. Nah, jadi kita coba lihat kepada papan tulisnya. Jadi kita coba perhatikan dulu. Nah, kira-kira bisa ya. Ini saya terangkan, nanti akan saya bagikan juga ya. Ininya, cuma saya terangkan dulu. Diri batin. Nah, di atas ada tulisan diri batin, ya. Ada diri batin atau dikatakan lam jalalah. Nah, jadi ini himpunan dari keterangan awal, yaitu tentang lam alif hamzah ya terhadap mim nun sin ya. Nah, itu sudah kita lewati. Sekarang dihimpun menjadi lam alif. Nah, penghimpunan lam alif inilah yang menjadi suatu jabariyah kita saat ini, ya, jabariyah kita saat ini. Nah, seperti ini. Di sini jamaah sudah ada diri batin saya tulis dalam jalalah. Nah, alif ini sifatnya wujud atau ada.
Sementara wujud lam jalalah disebut dengan tiada. Kenapa? Yang tiada ini adalah sebuah wujud. Dikatakan tiada bukan tidak ada, tapi wujud tiada. Nah, ya, wujudnya tiada. Jadi alif ini ternyata sebuah kodrat jauhar, ya, sebuah alam rahasia. Di sini disebut alam jauhar basita. Ini adalah nama sebuah wujud yang ada di dalam alam jauhar. Alam jauhar itu alam rahasia yang sudah ada sebelum semuanya diadakan. Nah, jadi kodrat yang ada di situ adalah Nur Kudus. Jadi sebuah wujud atau rahasia. Jadi Nur Kudus ini sebuah wujud yang rahasia. Jadi jauhar itu sifatnya tidak diciptakan. Ini sudah ada sebelum dia diciptakan. Tapi ini tidak diciptakan, sudah ada. Nah, dari wujud sir inilah basita ini dijadikan batin wujud. Nah, batin wujud. Nah, gitu ya. Nah, batin wujud inilah yang akan menzohir pada zat nanti. Nah, itu di alifnya. Jadi ketemunya adalah alif yang sir. Jadi belum berbentuk, tidak berbentuk. Di lam jalalah ini pantulan yang ada oleh Nur Kudus tadi. Ya, Nur Kudus menjadi sir wujud atau dikatakan diri halus atau hak al-haq atau halus. Ya. Nah, wujud dari yang halus ini adalah sebuah batin wujud disebut dengan pantulan atau hayat, tapi dia berupa pantulan disebut dengan karajiah. Karajiah ini disebut dengan rupa-rupa. Dia kalau dia maujud nanti dia rupa-rupa. Makanya jatuhlah wajah manusia itu disebut dengan batin. Ya. Nah, disebut dengan batin yaitu mukhalifatuhu lil hawadis. Itu nama batin, itu kodrat batin yang tidak menyerupai. Nah, di sini saya terangkan ada alif wujud, sementara wujud itu adalah lam alif. Nah, sementara yang alif ini adalah jatuh ke diri di napas dan lam jalalah jatuh ke diri di tubuh. Nah, ini disebut sir batin, batin rahasia. Ya, batin rahasia. Nah, ini kodrat alam batin, ya. Ya, kodrat alam batin yang akan menerima tajali, yang akan bertajali. Nah, gitu ya. Setelah batin tunggal disebut dengan domir. Nah, domir itu batin tunggal. Nah, nanti akan diterima oleh diri batin tadi. Nah, jadi ternyata alif itu sebuah hayat, sebuah alam. Awalnya dinamakan alam jauhar, gitu. Jadi itu asal usul dari nyawa, dari batin nyawa ini. Batin napas itu asal usulnya dari jauhar, ya. Jadi gejolak ini ada di dalam nyawa yang alif, dan lam ini adalah hayat dari nyawa atau disebut dengan lam jalalah. Dua kali la pada dohir, il pada sir rahasia atau batin, berarti lail. Jadi kalau kita bicara la, nah kalau kita mengamalkan la ini dengan karena penampakan, tajalli rahasia, adalah tajalli batin. Jadi bukan dihurufkan, cuma dinapaskan, berbunyi dengan hidung untuk melenyapkan nyawa dan tubuh sama-sama tidak terlihat, kosong, terlihat tapi ada. Yang satu berkodrat nyawa, satu tubuh. Dan akhirnya berdirilah diri jalalullah, nyawa dengan tubuh, untuk diamalkan dengan la
itu tajalinya. Nah, ini untuk pengamalan kodrat lam jalalah. Baik, kita coba muzakarah. Shallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik menyampaikan amanahnya. Silakan Pak Imam Squari untuk juru tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah dan terima kasih kepada Buya yang telah menyampaikan materi pada malam ini, yakni mulai dari alam jauhar, kemudian menuju kepada Nur Kudus, dilanjut dengan basitah dan sampai pada batin sehingga ujungnya kepada zat. Nah, ini merupakan perjalanannya, sedangkan tajalinya nanti akan diajarkan oleh Buya. Dan semuanya bicara tentang batin. Dengan uraian tadi, silakan para imam dan ustadzah untuk menanyakan hal-hal yang belum paham, yang sudah dijelaskan oleh Buya tadi. Silakan. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau hal-hal yang perlu ditanyakan kepada Buya. Monggo. Ada pertanyaan? Silakan kepada Ustazah Ratih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan tahap 2 diri batin, Bu ya. Ini berarti kan disir. Disir dan itu makomnya rahasia. Bagaimana membedakannya dengan terutama yang tadi Hayyan Karajiyah, Ahyan Karajiyah, Sabitah, Basitah jadi Sabitah di makom yang hakikat dengan yang sekarang. Ini kan tahap tauhid, Bu ya. Membedakannya gimana, Bu ya, untuk proses nanti tajalinya, Bu ya? Ya. Kalau untuk tingkat sir dalam tauhid siriyah, tajalinya boleh kita kenal, tapi umul dari tajali ini seperti lam alif. Nah, sekarang kalau alif tidak terlihat dan lam tidak terlihat, bagaimana kita mendirikan tingkat kesadaran kepada lam alif atau lam jalalah tadi, gitu ya. Nah, berarti kalau lam jalalah dengan lam alif ini sama-sama tidak terlihat, cuma kodratnya berbeda, yang satu nyawa, satu tubuh. Nah, jadi disinilah kita melaksanakan ibadah syahadahnya dengan lapaz pada hidung untuk melenyapkan, ya, melenyapkan di dalam kodrat kosong tapi hidup. Nah, gitu. Dia tubuhnya halus. Kalau sabitah ini kan jadi tubuh dia. Padahal awalnya dia basitah, sebuah kodrat turun jadi sabitah. Nah, jadi turun sabitah dari basitah jadi sabitah. Nah, sabitah ada ahnya, ya. Nah, jadi bagaimana kita menghilangkan kodrat itu dengan melatih diri dengan duduk tenang dalam zikir melalui hidung, ya, zikir batin, zikir sir namanya. Nah, itu kita lakukan, kita latih, ya kan.
Nah, sampai kita tidak melihat lagi. Kalau kita buka mata dan merasa ada, berarti kita melihat atau menyaksikan keakuannya yang terlihat itu. Nah, ya, lihat keakuan dohirnya, lihat lagi wujud ke dalam sir pada nyawa, batin pada tubuh. Buka mata, lihat lagi, inilah keakuannya. Innallaha, innallahi, innallahu. Diam lagi, hilangkan lagi. Nah, seperti itu. Paham? Insya Allah Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kalau untuk tajali kepada alam, nanti ada riadah khususnya. Riadah khususnya untuk melatih itu. Itu pun harus dinyatakan, ya. Nanti ada caranya untuk menuju 3 kodrat itu. Pakai apa dituju? Insani, insaniyah, insanu itu pakai apa dituju nanti? Nah, gitu. Tapi tahap kedua kita sudah mengenal bagaimana asal usul alif menjadi nyawa, bagaimana asal usul lam jalalah jadi tubuh. Perjalanannya kita sudah kenal sekarang. Begitu, paham? Insya Allah Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Ratih. Silakan para imam. Ya, baik. Kepada Imam Man Bayu, dipersilakan. Terima kasih juru tabligh. Maaf, kata nampak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah macam ini ya? Ain sabitah tadi itu cermin. Ain korjia orang yang dalam cermin. Bolehkah ya? Kalau untuk mengenal atau menikmatinya seperti itu, ya. Nah, boleh kita nikmati seperti itu. Karena apa? Yang karajiah itu ya seperti yang dalam kaca, yang sabitah itu seperti kaca itu. Nah, bagaimana kita yang berupa-rupa ini di dalamnya tidak ada lambung, tidak ada usus, tidak ada apa-apa kecuali seperti itu bersihnya. Jadi ini yang dikatakan pantulan. Jadi ayan kerajiah yang di kaca itu berupa diri pantulan dari Nur Kudus. Nah, begitu kita memahaminya. Dan itulah dasarnya nanti untuk menjadi kodrat lam alif itu, kodrat sir batin tadi. Untuk dasar kita berhubungan nanti. Nah, nanti kalau kita sudah sempurna cara mengendalikannya, tajalinya, nah barulah dimunculkan domirnya tadi. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Imam Man Bayu. Silakan kepada Imam Ridho. Terima kasih Pak Imam Kuswari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempat tadi Bu ya menyampaikan ketika lam alif menjadi nyawa dan lam menjalah menjadi tubuh. Ini apakah sebagai pencarian kita untuk menjadi sifat wujud Allah itu yang disebut sifat batinnya diri tadi Bu ya. Ini terkait dengan itu tajalinya la dan itu Bu ya. Iya. Nah, iya, Bu ya. Tajali lam alif itu untuk penyempurnaan bahwasannya tidak akan ada yang terlihat dari dua perkara tadi. Ya. Dua tadi ya Bu ya. Tubuh dan nyawa tadi, betul Bu. Lam alif itu jatuh kepada markubah itu untuk alam. Yeah. La jadinya.
Ya. Nah, untuk diri atau sir alif, alif pada nyawa, lam pada tubuh. Kalau untuk la, nah, lam pada batin, alif pada bunyi. Pada bunyi. Pada bunyi. Nah, ya kan? Nah, saya ulangi. Kalau la, lam alif dimulai dengan la, ya, berarti itu tingkatnya nyata. Nah, kalau nyata berarti lam alif itu ada pada markubah atau jantung. Ya, Bu ya. Nyata betul. Lam jalalah jadi batin. Nyawa ya, Bu ya. Bukan, yang jadi nyawa alifnya. Alifnya. Bunyi. Bunyi. Ya, bunyi atau dikatakan gerak jantung. Itu jadi Ya, alif. gerak. Iya betul Bu ya. Nah, itu sir alifnya di situ. Tapi Gitu, kalau dia adalah alif tersirat, ini itu jatuh kepada tersiratnya itu alif nyawa, lamnya jasad. Ya. Nah, gitu. Jadi kalau kita ingin satukan la ilaha, nah baru wujudkan amnya. Illallah, illallah itu pemberian. Nah, saya kan sudah yang illallah ini siapa? Muhammadkah? Adamkah? Allahkah? Ini pemberian. Illallah itu pemberian. Iya. Gitu. Paham? Alhamdulillah ada mulai sedikit Bu ya, bisa menangkap arahnya kemana itu ya. Insya Allah. Saya ulangi sedikit, Mam. Ya Bu ya. Umpama kita ingin menyatakan kodrat Adam berarti la. Ya, oh ya. Nah, berarti kalau la nyata pada jantung. Yang tidak nyata pada nyawa. Dimulai la-nya karena kodratnya Oh iya. memulainya la juga, cuma ilnya yang bergerak. Itu sir, naiknya sir. Wujud yang akan tampil adalah diri rahasia berupa lam jalalah pada tubuh dan nyawa adalah sir dari alif. Yang berasal dari jauhar, kan gitu ya. Oh iya. Iya, sudah bisa membedakan ini Bu ya. Kalau dia dohir itu kepada jantung. La tadi, lam alif. Itu ditarik dengan la, berarti kita mengarah ini menghubungi yang zohir. Ya, jari. Nah, contohnya mengzohir apa? Kita menghubungi mulki gitu. Tapi kalau tidak zohir, lam pada nyawa dan tubuh, contohnya menghubungi malakut dengan segala isinya. Oh, ya. Nah gitu. Tapi yang menghubungi adalah diri rahasia tadi. Semuanya tidak ada yang kelihatan. Kan gitu. La ilaha illallah. Anak ini wujudnya apa ini? Terserah. Kan gitu. Nah itu sir. Tapi kalau sudah batin, nah boleh menampilkan wujud apa saja. Gitu. Dalam menghampiri insan, iksan dan insanu tadi, insaniyah. Ya. Dalam berkomunikasi dengan apapun, ya kan? Nah, ini ada alam lail. Ya, karena diri lail, latul khat. Nah, berdiri menjadi kadar, kan gitu kalau dalam Ramadan ini menuju diri fitrah. Kan gitu. Nah, kodratnya fitrah kalau untuk Ramadan itu. Tapi ini kajinya wujud gitu ya. Jadi ada bahasa lam menuju zahir
dan li Il, menuju il rahasia. menuju rahasia. Nah, il. Nah, kalau il itu alif nyawa dan tubuh. Lam jalalah jadi tubuh. Karena ya kan gitu, tapi tubuhnya tubuh batin. Kan gitu. Rahasia. Ya, Nyawa Buya. sir. Jadi kita hubungan sir dengan yang di depan kita. Ilaha kita yang nampil, Allah wujud, baru kita berkomunikasi contohnya dengan suatu ruh yang ada dalam pohon, itu contohnya. Itu contohnya. Bisa bisa diaplikasikan kalau gitu Bu ya. Memang wajib aplikasi ke situ. Iya Bu ya, insya Cuma Allah. kalau kita salah menimbulkan, Ya. berurusan dengan kodrat atau dengan hayatnya, kan gitu. Iya. Kalau dengan kodrat nyatanya, Bukti ya Bu ya kenyataannya. Ya. itu pada markubah jantung la. Alif adalah geraknya, gerak jantungnya atau wujud. Nah, sementara lam jalalahnya, nah ini batin. Bisa dibayangkan nggak sir? Ya. Adalah batin. Memang butuh santai. Ya betul Bu ya. Nah, gitu ya. Insya Allah untuk dua perbedaan tadi lam alif dan untuk lailnya insya Allah bisa Bu ya, dan aplikasinya sudah bisa kita lihat tadi. Kalau lam alifnya itu arahnya ke jasad atau tubuh, sedangkan yang lailnya kepada rahasia atau sirnya Bu ya. Contoh sekarang kita memakai satu-satu ya. Kalau kita memakai satu il ya. Setelah kita memahami akan berhadapan dengan sir rahasia, illallah. Nah, itu kan illallah melalui suarakah, illallah ke pandangankah, batin ini, illallah ke tubuhkah. Nah, paham? Nah, itu caranya. Bisa Bu ya, disirkan untuk nya atau bisa dijaharkan juga Bu ya. Bisa. Kalau mata batin bekerja, daharkan itu boleh iya, boleh tidak. Ya, insya Allah. Nah, kalau tidak didaharkan, tolong dilakukan masa penyempurnaannya dengan hidung, bernapas dengan hidung. Ya, hidung ya. Ya, karena itu batin. Kalau mulut aras. Ya. Nah, kalau batin yang nyata semua itu di markubah, ya, markubah. Nah, menembak dengan batin, tidak dengan sir tapi dengan batin, gitu kan? Menembak dengan sir dan batin. Berarti ini lam jalalahnya kuat nih. Lam jalalahnya kuat pada markubah. Ya. Terus kalau yang di napas tadi, ini sebuah hayat, gitu ya, sir hayatnya, gitu. Jadi ini sering dipakai 24 jam, gitu kan? 24 jam itu. Bahwasan yang menjadi lam jalalah ini dengan sir nyawa tadi, mau zahir mau batin tergantung keadaan saja. Tapi kalau untuk tembak jauh kebatinan, nah itu pakai sir yang batin yang ada di markubah. Oh bisa. Bisa. Gitu. Gitu ya. Paham? Insya Allah ini perlu pendalaman lagi nih Bu ya. Tapi alhamdulillah sudah ada titik pencerahannya Bu ya. Dan Alhamdulillah. nanti kalau sudah masuk tajalinya agak memudahkan itu, Mam. Iya Bu ya. Di tajali itu kan kita berhubungan dengan yang tiga itu. Nanti ada cara berhubungan, tidak perlu langsung dia. Ya, insaniyah itu ya Bu ya. Ada kodrat-kodrat yang akan bertajali kepada tiga itu. Ya, Insan, insaniyah itu.
Iya Buya. Baik Buya, alhamdulillah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Imam Ridho. Silakan kepada yang lain untuk menyampaikan kepada Buya hal-hal yang belum dipahami, silakan. Lanjut kepada Imam Donil, silakan Pak Imam. Terima kasih publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertanyaan Buya. Nur Kudus Buya, Nur Kudus. Jadi batin rahasia. Ada kaitannya dengan titik mula jadi Buya? Atau memang seperti itu? Atau bagaimana jalannya Buya? Mohon dijelaskan Buya. Iya. Nur Kudus, ya. Jadi itu sudah tepat itu. Nur Kudus itu adalah titik awal mula jadi, benar itu. Oh, memang seperti itu Buya ya. Memang itu jalannya. Iya. Wujud ya, sebutannya Nur Kudus, tapi sebetulnya bukan nur itu. Nur itu kan sebutan sebuah kodrat oleh Allah itu. Nah gitu. Itu sebutan sebuah kodrat. Sebetulnya wujud. Nama wujudnya ini begitu dia jadikan batin baru bernama basita. Dijadikan rahasia. Dulu bukan rahasia namanya, belum ada nama. Di situ hanya sebuah Nur Kudus aja, wujud kudus. Tapi begitu dia dinobatkan kepada rahasia, itu menjadi sabita. Gitu. Nah, sabita ini dihayatkan menjadi batin. Batinnya batin al-faq atau dikatakan batin Tuhan, batin sir. Nah, batin inilah yang dihayatkan menjadi wujud yang akan siap mendohir, dinamakan zat. Nah, ini berarti nama lainnya wujud Buya ya? Hah? Wujud nama lainnya, bukan nur. Wujud ya, sama. Apa tuh? Iya, tadi Buya bilang tadi nur, sebenarnya wujud. Berarti sama dia tuh Buya. Wujud. Nah, jadi kalau dikaji Tuhan, nas itu tidak nur yang bercahaya. Ya. Nas itu adalah nur yang paling tajam. Apa nur yang paling tajam? Itulah wajah. Wujud ahyan kerajia. Contoh tajamnya apa? Sekali kita ketemu orang, berapa tahun yang lewat nanti yang akan datang, nanti dia akan sempat ketemu, dia pasti ingat. Bisa ingat. Oh. Nah, itulah. Jadi wadzir itu penampakan batin. Nah, ini wajah, ini wadzir namanya. Nah, ini yang wujud, yang ahyan kerajiah itu. Nah, alif sudah jatuh jadi kodrat. Lam jalalah yang jadi batin ahyan kerajiah itu. Lam jalalah. Gitu. Alhamdulillah Buya, terima kasih Buya, terima kasih Juru Tabligh atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu 10 menit lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi